Perkenalkan, nama saya Septiana Lenti Maitale. NPM saya 12114201210178. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan, program studi keperawatan. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernafasan manusia. Sebelum kita lebih lanjut mengenai anatomi dan fisiologi pernafasan pada manusia, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem respirasi atau sistem pernafasan. Sistem respirasi merupakan proses pertukaran gas CO2 dengan O2 yang terjadi di alveoli paru-paru. Pada sistem ini terdapat dua mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme inspirasi atau menarik nafas, dan yang kedua merupakan mekanisme ekspirasi atau menghembuskan nafas. Yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke dalam saluran pernafasan yaitu melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi atau menarik nafas. Di rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari partikel-partikel debu yang masuk sama-sama dengan udara. Selain itu, udara juga dihangatkan dan dilembabkan agar disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Setelah udara masuk melalui hidung, selanjutnya udara menuju faring. Faring ini adalah tempat persilangan antara jalur udara dan makanan. Jadi di faring ini jalur udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut kita. Setelah udara menuju faring, selanjutnya yaitu laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke masing-masing. Di laring juga terdapat kotak suara yang dihembuskan dari dalam keluar, mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita suara yang terenggang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan pita suara yang rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Selanjutnya dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkuat trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan lapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukosa ini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil yang lain yang lolos dari rongga hidung. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut sebagai bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut sebagai bronchioles. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut sebagai alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronchioles. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida didifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju kerongkongan udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi atau menghembuskan nafas. Demikian sedikit pembahasan dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita.